Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas analisis butir soal untuk mengetahui tingkat kesukaran dan daya pembedanya. Langsung aja yuk. Yang pertama ada tingkat kesukaran. Pengertiannya adalah analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Nah, tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal menurut Ari Kunto. Mengukur taraf kesukaran butir diukur melalui skor butir yang dihasilkan dari jawaban peserta tes. Semakin banyak peserta tes yang menjawab butir dengan benar, maka butir tersebut semakin mudah, dan sebaliknya, semakin sedikit peserta tes yang menjawab butir itu dengan benar, maka semakin sukar butir tersebut. Nah, berikut ada cara menentukan tingkat kesukaran. Nah, rumusnya adalah P sama dengan B per J. Nih, bawah ada penjelasannya. Dengan P adalah indeks kesukaran. Nah, B adalah banyak siswa yang menjawab soal dengan benar. Kemudian dibagi dengan J adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, berikut adalah contoh dari kasusnya. Kasus perhitungannya seperti ini. Di sini ada 30 peserta. Nah, pada soal nomor 1, jumlah siswa yang menjawab benar ada 29. Nah, tingkat kesukarannya adalah 0,966. Kenapa dikategorikan mudah? Karena di tabel kesukaran ada klasifikasinya sendiri. Nah, 0,00 sampai 0,29 dimasukkan dalam kategori soal yang sukar. Nah, 0,30 sampai 0,69 dimasukkan ke kategori soal sedang, dan 0,70 sampai 1 dimasukkan ke kategori soal mudah. Dari hasil ini, dari 50 soal, dari banyaknya soal sukar hanya 1 dan sedangnya hanya 12. Sedangkan mudahnya ada 37. Berarti kebanyakan soal di sini mudah karena rata-rata presentasinya di atas 0,70 sampai 1. Nah, kita lanjut ke daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah, menurut Ari Kunto. Nah, daya pembedaan butir atau daya beda butir adalah kemampuan butir yang dengan skornya dapat membedakan peserta dari kelompok tinggi dan peserta dari kelompok rendah. Artinya, jika makin tinggi daya beda butir, maka semakin banyak peserta dari kelompok tinggi yang menjawab benar, dan semakin sedikit peserta dari kelompok bawah yang menjawab benar. Dengan kata lain, semakin banyak pula peserta dari kelompok bawah yang menjawab salah. Nah, berikut ada cara menentukan daya pembeda. Daya pembeda butir soal dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu rumusnya dP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Dengan keterangan sebagai berikut. Dengan dP merupakan indeks daya pembeda, BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, dan BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Dan JA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Nah, berikut adalah contoh dari hasil daya pembeda yang saya hitung. Nah, dari 30 peserta, hasil daya pembeda nomor 1 adalah 0,006667. Dan sedangkan nomor 2 adalah 0,26667. Kenapa dikatakan jelek, cukup, dan ada yang tidak baik? Karena daya pembeda adalah
Daya pembeda juga mempunyai kualifikasi. Nah, berikut kualifikasinya. Dikatakan jelek apabila daya pembedanya 0,00 sampai 0,19 dan dikatakan cukup apabila 0,20 sampai 0,39. Terus dikatakan baik karena 0,40 sampai 0,69 dan 0,70 sampai 1 dikatakan baik sekali, dan negatif itu tidak baik atau soal harus diganti dan dibuang. Nah, cara perhitungannya adalah BA per JA dikurang BB per JB. Jadi BA 15 kurang 15 per 15 terus dikurang 14 per 15. Jadinya 0,667. Begitu seterusnya. Nah, untuk pengecoh, cara melihat pengecoh di dalam soal adalah seperti ini. Misalkan nomor 1 ya, jumlah yang menjawab A adalah 29 dan menjawab pengecoh yang lainnya hanya ada di B 1 orang saja. Nah, persentase harus di atas 5% untuk dikatakan pengecoh berfungsi. Sedangkan yang di sini adalah 3% bahkan 0% sisanya. Dapat disimpulkan jadi soalnya tidak berfungsi semua. Kemudian contoh misalkan nomor 50. Di sini yang kunci jawaban adalah A, hanya 11 orang yang menjawab. Dan di C ada 14 orang, di D 4 orang, E 1 orang, di B 0 orang. Nah, di dalam pengecohnya di sini B tidak berfungsi, sedangkan C dijawab 14 orang dan mendapat persentase 46%. Jelas jauh di atas 5% sehingga soal pengecoh dikatakan berfungsi. Nah, pengecoh D juga walaupun hanya 4 orang tetapi sudah di atas 5% sehingga sehingga pengecoh dikatakan berfungsi. Dan E tidak berfungsi karena hanya 3,33%. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.